Perkenalkan, saya Pendeta Hobertina Johanis. Saya adalah pendeta di Gereja Kristen Pasundan dan sekarang bekerja sebagai Direktur Wedding Crisis Center Pasundan Dureban. Sebelum saya bekerja di Pasundan Dureban, saya pernah menjadi koordinator program untuk kegiatan Youth Interfaith Camp di Gereja Kristen Pasundan selama kurang lebih 12 tahun. Dan, selama saya menjadi koordinator program, saya melihat ada banyak anak-anak muda yang memulai persahabatan melalui, Youth Interfaith Camp. Youth Interfaith Camp adalah sebuah program yang mengumpulkan sekitar 100 anak muda setiap tahunnya dari berbagai agama dan kepercayaan untuk tinggal bersama-sama selama 3 hari, 2 malam. Dan selama camp mereka mengikuti berbagai kegiatan, di antaranya ada yang disebut dengan cafe religi, di mana para pemimpin agama menjadi narasumber dan, teman-teman peserta dapat mengajukan pertanyaan apapun kepada para narasumber, terutama pertanyaan-pertanyaan yang selama ini, mereka tidak punya ruang untuk menanyakan. Selain ada kafe religi, juga ada kunjungan ke rumah-rumah ibadah yang disebut sebagai jalan bineka, biasanya ke masjid, masjidnya pun beragam, ada masjid teman-teman NU, juga ada masjid-masjid, teman Ahmadiyah. Kemudian juga, ke gereja, di antaranya gereja Katolik, gereja Protestan juga, serta ke, rumah-rumah ibadah lain. Termasuk tempat-tempat yang, selama ini mungkin anak-anak muda tidak punya akses, seperti, tempel teman-teman Sikh atau, tempat-tempat ibadah teman-teman Bahai. Ketika saya, menemani anak-anak muda berproses selama Youth Interfaith Camp, saya melihat, eee, Youth Interfaith Camp menjadi ruang perjumpaan yang, sangat luar biasa bagi mereka. Banyak dari peserta yang sebelumnya tidak pernah punya pengalaman sama sekali berjumpa dengan orang yang berbeda, baik berbeda agama maupun berbeda aliran kepercayaan. Misalnya teman-teman Kristen Protestan tidak pernah punya teman Katolik atau, sahabat orang Katolik. Atau sebaliknya teman Muslim yang berasal dari NU belum pernah berjumpa dengan teman-teman Ahmadiyah atau teman-teman Syiah. Nah, di dalam, Youth Interfaith Camp ini, mereka yang tidak pernah punya pengalaman perjumpaan, bahkan mungkin punya prasangka terhadap teman-teman yang berbeda, itu diberi ruang seluas-luasnya untuk, berjumpa dan mengudar prasangka-prasangka itu dengan, teman-teman yang berbeda. Ada banyak pengalaman menarik, salah satunya, saya pernah mendampingi seorang peserta yang sakit, dia kebetulan seorang muslim dari latar belakang NU. Di hari Sabtu dia sakit, lalu, hari Minggu pagi sampai siang biasanya programnya adalah jalan bineka. Nah, anak peserta ini, eee, kami sarankan untuk beristirahat dan tidak mengikuti kegiatan besok harinya. Tetapi dia mengatakan ini mungkin kesempatan dia sekali seumur hidup, bisa melihat, bagian dalam gereja, bisa mengunjungi Masjid Ahmadiyah, bisa juga pergi ke tempat-tempat ibadah yang selama ini dia tidak pernah bisa masuk karena tidak punya akses. Anak muda ini kebetulan dia perempuan, akhirnya kami izinkan untuk ikut karena dia mengatakan kalaupun setelah, mengikuti jalan bineka dia dibawa ke rumah sakit, dia oke. Rupanya ruang perjumpaan yang seperti ini sangat penting, diberikan akses pada anak-anak muda, terutama mereka yang sama sekali tidak pernah, punya akses ya. Misalnya teman-teman, muslim yang tidak tahu kalau mau lihat bagian dalam gereja harus menghubungi siapa ke siapa atau mengunjungi siapa ya. Nah, selain itu juga saya mendengar ada banyak sekali cerita terkait dengan prasangka-prasangka. Misalnya ketika saya menjadi narasumber di salah satu kafe religi, banyak pertanyaan, dari teman-teman yang bukan Kristen, yang bertanya kepada saya, apakah orang Kristen setiap hari Minggu di dalam ibadahnya ada perjamuan yang memakan, daging segar dan meminum darah segar. Dan di dalam kakak religi ini saya berkesempatan menjelaskan bahwa, tidak seperti itu yang terjadi di gereja saya dan juga rasanya di semua gereja di seluruh dunia.
bahwa, yang kami makan dan minum pada saat perjamuan kudus di dalam ibadah hari Minggu adalah roti dan anggur biasa yang bisa kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Youth Interfaith Camp yang kami lakukan membuka ruang seluas-luasnya pada teman-teman muda untuk bisa berjumpa dengan orang-orang yang, mereka tidak pernah berjumpa dan mungkin tidak punya akses untuk dapat berjumpa. Dan menarik sekali karena hampir setiap angkatan ada alumni-alumni yang menjadi sahabat, bahkan sampai bertahun-tahun kemudian. Sampai beberapa di antaranya menikah dan kemudian punya anak, mereka masih bersahabat. Padahal ketika hari pertama YIC berlangsung, banyak dari peserta itu yang minta supaya, tidurnya tidak dengan orang yang berbeda agama. Dan ini bukan hanya dari satu agama saja, tetapi hampir dari semua agama pernah saya mendengar kalau boleh satu kamar dengan yang seagama. Rupanya ada ketakutan, kekhawatiran kalau tidur satu kamar dengan orang yang berbeda agama, mereka akan mengalami sesuatu yang buruk. Tapi biasanya pada hari ketiga, setelah prasangka-prasangka diudar dan mereka menemukan kesamaan-kesamaan sebagai anak-anak muda, sebagai orang Indonesia, prasangka-prasangka itu memudar dan mereka mulai menjalin pertemanan, bahkan seperti saya katakan, menjalin persahabatan sampai bertahun-tahun kemudian. Jadi, ruang-ruang perjumpaan seperti YIC dan juga program-program lain rupanya sangat dibutuhkan oleh kita pada masa ini, di mana masyarakat kita semakin tersegregasi, semakin, dikelompokkan atau terkelompokkan menurut agama, percayaan, dan sebagainya. Ruang-ruang perjumpaan yang diciptakan secara sengaja seperti Youth Interfaith Camp serta program-program lain yang juga, ada di dalam modul space sangat dibutuhkan oleh masyarakat secara umum, terutama untuk, anak-anak muda. Karena ruang-ruang seperti ini memberi tempat pada mereka berjumpa dengan aman dan boleh mengudar prasangka-prasangka yang mungkin jika di tempat lain mereka tidak berani untuk mengatakannya karena ada resiko-resiko yang bisa mereka dapat. Jadi, ruang-ruang perjumpaan ternyata sangat penting diciptakan secara sengaja karena membawa manfaat, membawa dampak bukan hanya bagi individu, tetapi juga bagi komunitas ketika individu-individu bisa berubah dan menerima perbedaan serta menerima orang lain tanpa prasangka buruk lagi.